Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat yang tak terhingga kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Kisah Fadli menyingkap tabir kegelapan, revolusi hati menuju cahaya ilahi. Pembelajaran yang diambil dari kitab Futuh Al-Ghaib karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di sebuah desa pesisir, hiduplah seorang pemuda bernama Fadli. Ia adalah pedagang hasil laut yang sangat sukses. Rumahnya besar, kapalnya banyak, dan pasar-pasar besar di kota bergantung pada pasokan dari usahanya. Namun, di balik semua itu, Fadli merasa ada kekosongan yang tidak pernah terisi. Ketika malam tiba, ia sering duduk di dermaga, memandangi lautan gelap sambil bertanya pada dirinya sendiri, apa arti semua ini? Hidup Fadli berubah ketika ia bertemu dengan seorang ulama tua bernama Kiai Hasan. Kiai Hasan adalah seorang ulama yang sederhana, tinggal di sebuah rumah kecil di pinggir desa. Ia dikenal sebagai sosok yang bijaksana dan rendah hati, sering mengajar penduduk desa tentang agama. Suatu hari, Fadli yang gelisah memutuskan untuk menemui Kiai Hasan setelah mendengar ceramahnya di masjid desa. "Pak Kiai," ujar Fadli ketika mereka bertemu, "saya merasa ada yang salah dengan hidup saya. Saya punya segalanya, tapi hati saya kosong. Saya merasa jauh dari Allah. Apa yang harus saya lakukan?" Kiai Hasan memandang Fadli dengan tatapan lembut tetapi tajam, seperti mampu menembus ke dalam hatinya. "Fadli," kata Kiai Hasan pelan, "masalahmu adalah hatimu dipenuhi dunia. Kamu punya kapal, rumah dan harta, tetapi semua itu menempel di hatimu, bukan hanya di tanganmu. Jika kamu ingin mendekat kepada Allah, kamu harus melepaskan dunia dari hatimu, meskipun tanganmu masih memegangnya." Fadli merasa bingung. "Bagaimana saya bisa melakukannya, Pak Kiai?" tanyanya. "Datanglah ke sini setiap pagi," jawab Kiai Hasan. "Kita akan mulai dari awal, tapi ingat, perjalanan ini tidak akan mudah. Kamu harus siap meninggalkan kenyamanan dan menghadapi dirimu sendiri." Fadli mulai belajar dari Kiai Hasan. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, ia datang ke rumah kecil sang guru. Mereka memulai hari dengan sholat subuh berjamaah, lalu duduk di teras menghadap kebun kecil. Kiai Hasan tidak langsung mengajarkan ilmu agama yang berat. Sebaliknya, ia mengajarkan Fadli untuk melihat ke dalam dirinya sendiri. "Duduklah dengan tenang, Fadli," kata Kiai Hasan suatu pagi. "Pejamkan matamu. Tanyakan pada hatimu, apa yang paling kamu takutkan kehilangan dalam hidup ini?" Fadli menuruti perintah gurunya. Dalam keheningan, ia menyadari bahwa ia sangat takut kehilangan hartanya, kapalnya, dan posisinya di mata orang-orang. Ketika ia membuka matanya, Kiai Hasan berkata, "Itulah belenggu yang menghalangimu dari Allah. Kamu tidak akan pernah merasakan manisnya iman selama kamu diperbudak oleh rasa takut kehilangan dunia." Hari-hari berikutnya, Kiai Hasan mengajarkan Fadli untuk melepaskan keterikatannya pada dunia sedikit demi sedikit. Ia mengajaknya melihat anak-anak miskin di desa yang sering kelaparan, nelayan yang berjuang dengan kapal rusak, dan janda-janda yang kehilangan suami karena badai di laut. "Dunia ini sementara, Fadli," ujar Kiai Hasan. "Harta yang kamu kumpulkan tidak akan ikut ke kubur, tapi apa yang kamu berikan untuk membantu mereka yang membutuhkan, itulah yang akan abadi." Fadli mulai menyisihkan sebagian hartanya untuk membantu orang-orang di desanya. Ia memperbaiki kapal-kapal nelayan yang rusak, memberi beasiswa kepada anak-anak yang kurang mampu, dan membantu para janda membangun kembali hidup mereka. Namun, di balik semua itu, ia masih merasakan pertarungan dalam dirinya. Ada bagian dari dirinya yang belum siap benar-benar melepaskan dunia. Ujian besar datang kepada Fadli suatu hari ketika badai besar menghantam desanya. Salah satu kapal terbaiknya tenggelam, dan hasil tangkapan yang seharusnya menjadi keuntungan besar hilang begitu saja. Para pekerjanya panik, dan banyak yang menyalahkan Fadli karena terlalu sibuk dengan urusan agama. Fadli datang kepada Kiai Hasan dengan hati yang berat. "Pak Kiai," katanya dengan suara bergetar, "saya sudah berusaha melepaskan dunia dari hati saya, tetapi ketika kehilangan ini terjadi, saya tetap merasa sedih dan marah. Apakah saya gagal?"
Kiai Hasan tersenyum. "Fadli," katanya, "perasaanmu itu manusiawi. Tetapi ujian ini adalah cara Allah membersihkan hatimu lebih dalam. Allah mengambil sebagian dari duniamu bukan untuk menghukummu, tetapi untuk mengajarkanmu bahwa kamu tidak benar-benar membutuhkannya." Fadli terdiam, merenungkan kata-kata gurunya. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa kehilangan itu bukanlah akhir dari segalanya, melainkan bagian dari proses mendekat kepada Allah. Setelah kejadian itu, Fadli menjadi lebih tenang. Ia semakin giat beribadah, bukan karena takut atau ingin mendapatkan sesuatu, tetapi karena ia mulai merasakan kehadiran Allah dalam setiap langkah hidupnya. Ia belajar bahwa setiap musibah, setiap nikmat, semuanya adalah cara Allah mengajaknya mendekat. Pada suatu malam yang tenang, Fadli duduk bersama Kiai Hasan di tepi pantai. Lautan terlihat gelap, tetapi bintang-bintang bertaburan di langit. Suara ombak dan angin sepoi-sepoi menemani keheningan mereka. "Kamu tahu, Fadli," kata Kiai Hasan, "hati yang bersih itu seperti lautan yang tenang. Tidak peduli seberapa keras angin bertiup di permukaan, kedalamannya tetap damai. Jika kamu telah menyerahkan hatimu sepenuhnya kepada Allah, dunia ini tidak akan bisa mengusikmu lagi." Fadli memandang laut dan berkata pelan, "Pak Kiai, untuk pertama kalinya dalam hidup saya merasa damai. Saya sadar bahwa selama ini saya mengejar bayangan, padahal yang saya butuhkan hanyalah Allah." Kiai Hasan tersenyum puas. "Itulah yang selama ini saya ajarkan, Fadli. Dunia tidak pernah menjadi tujuanmu. Kamu hanya seorang musafir yang melewatinya. Sekarang perjalananmu menuju Allah telah dimulai." Kisah ini mengajarkan bahwa pembersihan hati adalah perjalanan panjang yang penuh ujian. Melalui bimbingan seorang guru, Fadli belajar untuk melepaskan keterikatan pada dunia, menghadapi ketakutannya, dan menemukan kedamaian sejati. Hati yang bersih bukan berarti bebas dari masalah, tetapi mampu melihat setiap kejadian sebagai tanda kasih sayang Allah. Demikian kisah Fadli menyingkap. Tabir kegelapan, revolusi hati menuju cahaya ilahi. Pembelajaran yang diambil dari kitab Futuh Al-Ghaib, karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua, amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita menuju jalan yang diridhoinya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.